Recording in progress. Baik, telah bergabung bersama kami Ibu Monika Gunawan. Selamat sore Ibu. Selamat sore, halo, bertemu lagi ya. Lagi kita Ibu. Terima kasih Ya, sudah sorry nih, kita mundur. Jadi 15 siap. menit saya barusan lagi kebetulan ada klien, mereka ngobrol soal masa lalu jadi lama. Memang kadang kalau Soalnya kan semuanya ngobrol kita masa lalu restore seru tuh ya Bu ya. barang-barangnya, barang-barang masa lalu ya, semua barang-barang tua gitu. Jadi banyak banyak juga nginget soal soal waktu mereka pertama kali ketemu sama barang itu. Oh iya, jadi sharing Iya, iya. pengalaman ini. Jadi sharing benar, Cerita. benar, benar. Benar. Oke, siap. Mari kita mulai ya Bu ya. Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya, Om Santi Santi Om. Selamat siang untuk teman-teman semuanya. Selamat siang untuk selamat sore maaf. Selamat sore untuk Ibu Monika, teman-teman dari museum, dari teman-teman mahasiswa di universitas di seluruh Indonesia dan teman-teman yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Hari ini kembali kita mengadakan kuliah publik yang ke-13 bertema banjir dan konservasi kaya berbasis kanvas. Kali ini masih bersama Ibu Monika Gunawan, yang minggu lalu kita juga bersama beliau juga yang membahas. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda dari yang minggu lalu. Kalau minggu lalu kita membahas tentang bagaimana sebuah karya kertas itu
mengalami kerusakan dan bagaimana menanggulanginya serta merecoverynya. Hari ini kita akan membahas yang lebih sering kita lihat, lebih sering kita dengar tentang yang lukisan tuh pasti identik dengan kanvas. Kurang lebih begitu. Acara hari ini tentu terlaksana berkat kolaborasi bersama antara Dikti Art Lab dengan Studio Arte, juga dibantu oleh teman-teman dari program studi tata kelola seni ISI Yogyakarta S1 maupun S2, dan tentunya dengan eh, Badan Pengarah Museum Yogyakarta atau Barahmus. Terima kasih untuk Pak Hajar atas kerjasamanya, kepada Pak Mika Susanto dari ISI atas kerjasamanya. Eh, Melaju ke acara yang pertama, sambutan, tapi tadi Pak Mika izin tidak bisa mengikuti karena saat ini sedang berada di Jakarta. Maka sebelum kita memasuki ke materi, kita ke acara yang pertama, takut lupa Ibu. Jadi kita mendahulukan acara dokumentasi terlebih dahulu. Mohon izin untuk teman-teman agar menghidupkan videonya, akan kami dokumentasikan kegiatan pada sore hari ini. Oke, silahkan untuk on cam semuanya. Oke, baik. Wah, ini sudah banyak yang ya, kita hitung hitungan ketiga. Wah, ini masih lanjut on semuanya. Oke. Oke, hitungan ketiga, tiga, dua, satu. Oke, tiga, dua, satu. Terakhir, tiga, dua, satu. Oke, terima kasih atas kerjasamanya teman-teman semuanya. Karena tadi sudah kita saksikan bersama video singkat tentang materi yang akan kita pelajari bersama hari ini, maka sebelum kita memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu mungkin teman-teman yang minggu lalu belum bisa ikut kuliah publik 12. Pemateri kita hari ini adalah Ibu Monika Gunawan. Beliau adalah seorang konservator lukisan senior dan juga konsultan museum dengan berbagai pengalaman profesional, belajar konservasi di Eropa, dan masuki bidang konservasi lebih dari 15 tahun, termasuk juga pengembangan museum, manajemen koleksi, dan juga operasional galeri. Beliau juga memiliki pengalaman yang luas dalam pekerjaan konsultan lembaga, pelatihan staf, maupun pendampingan konservasi museum, Badan Pelestarian Warisan, dan juga warisan keluarga seniman maupun koleksi pribadi. Eh, Pengalaman beliau tentunya tidak sedikit ya, terkhusus dalam masalah konservasi karya-karya berbasis kanvas. Tercatat lebih dari selusin seniman-seniman yang telah direstorasi karyanya atau dikonservasi oleh Ibu Monika, di antara ada Pablo Picasso, Salvador Dali, Raden Saleh, Avandi, Hendra Gunawan, dan masih banyak lagi. Maka dengan segudang pengalaman tersebut, tentunya kita perlu untuk mengambil pengalaman sebanyak-banyaknya, mengambil ilmu, dan bahkan nanti kalau misalnya kita bisa berguru lebih jauh lagi di acara yang akan datang, kita harus bisa mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Maka dari itu, tanpa menunggu lama, kita memasuki acara utama, yaitu materi dari Ibu Monika Gunawan. Waktu dan tempat kami silakan. Silakan. Halo, selamat sore semuanya. Senang berkenalan dan senang ketemu lagi untuk minggu ini. Untuk teman-teman yang sempat mengikuti materi berbasis kertas minggu lalu, selamat datang kembali. Kali ini pembahasan kita agak sedikit berbeda dan kita hanya berfokus kepada kanvas. Untuk materi presentasi akan saya share screen. Jadi teman-teman silahkan nanti kalau misal ada yang perlu di pinch in, misalnya untuk melihat lebih dekat bisa ya, bisa di pinch in gitu ya. Oke, um,
Selamat sore untuk teman-teman mahasiswa dan teman-teman yang dari museum ataupun teman-teman dari konservator yang lain. Mudah-mudahan pengalaman saya dari selama satu dekade lebih mengerjakan restorasi kanvas bisa berguna dan bisa bermanfaat. Oke, next. Oke, sebelum kita mulai ke uh, sebelum kita mulai ke teknik maupun metodologi dari art restoration, saya ingin sharing sedikit mengenai konservasinya. Jadi prinsip-prinsip kita mengkonservasi karya itu dan atau kita merestorasi karya itu sesuai dengan training saya dari Fiorentina School. Jadi prinsip yang kita selalu pegang itu adalah apa yang kita tambahkan selalu bisa kita remove. Jadi itu berikut dengan itu juga ada kita sebisa mungkin minimal intervention. Jadi kita mengavoid beberapa merestorasi yang tidak perlu. Jadi kita hanya merestorasi bagian-bagian yang perlu saja dan sebisa mungkin tidak terlihat. Oke, jadi sebelum kita mengerjakan restorasi itu kita akan melihat dan kita mengakses, mendiagnosa apa yang perlu kita restorasi dan itu yang akan kita kerjakan. Selain itu ada dokumentasi ya. Jadi kalau untuk dokumentasi kita foto, ngambil caption itu jadi ada title, subjek, nama seniman, dari tahun dia berkarya dan ukuran. Yang paling penting ukuran jadi panjang dikali tinggi untuk karya 2 dimensi lukisan. Reversibility itu adalah teknik kita yang kita terapkan atau yang kita aplikasikan ke karya, harus sesuatu yang bisa kita reverse dan sesuatu yang bisa kita remove sewaktu-waktu. Jadi pekerjaan yang kita lakukan dalam strategi yang kita lakukan adalah fixing tapi tidak terlihat secara visual, tetapi sifatnya kapanpun perlu kita remove itu bisa, karena kita percaya mungkin di kemudian hari akan diketemukan teknik yang lebih baik atau bahan yang lebih baik yang bisa last longer, perform better. Nah itu yang akan sewaktu-waktu kalau untuk di museum, apalagi di museum itu kalau dibutuhkan masih bisa untuk kita remove apa yang kita kerjakan hari ini. Kemudian ada compatibility, jadi kita mesti mengadakan semacam material test untuk setiap kali pekerjaan. Jadi satu pekerjaan sebelum kita lakukan, biasanya kita ada swab test. Jadi itu tuh di swab untuk melihat apakah itu kompatibel dengan cleaner yang akan kita gunakan. Apakah cleaner itu cukup untuk remove dirt and grime? Apakah cukup untuk mengangkat semua kotoran atau mengangkat rayap misalkan atau bakteri yang ada di permukaan lukisan tanpa dia penetrasi terlalu dalam ke cat. Jadi kita itu hanya membersihkan di bagian atas dan tidak intervensi ke bagian cat gitu ya. Dan terakhir preservation over restoration itu adalah kita kalau bisa mencegah kerusakan itu sebelum terjadi, atau kita memaintain dengan yang pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari sebagai dalam bidang konservator adalah juga selain mendokumen atau digital cataloging, kita juga ikut mencatat semua kebutuhan-kebutuhan dari si karya tersebut sehingga itu menjadi kolektif effort untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya gitu. Jadi pencegahan itu juga penting, termasuk juga salah satunya storage. Misalnya kita juga memberikan input atau memberikan masukan-masukan mengenai storage yang efektif untuk karya atau koleksi.
Oke, next. Oke, nah untuk ngelihat lukisan atau ini jadi cross section dari dari lukisan tua. Em, yang saya setiap kali saya terapkan di sini ingat kayak seolah-olah ini cross section ini bentuknya kayak kue lapis ya. Jadi ada terbagi dari beberapa lapisan. Dimulai dari paling bawah panel, which is the wooden panel gitu ya. Dia kan jatuhnya sama dengan wooden stretcher gitu. Dia jatuhnya tingginya sama dengan si kanvas. Kemudian kita ada kanvas, ada kanvas yang terbuat dari tekstil. Biasanya tuh kanvas itu dia punya apa? Bentuk kan kalau di cross section tuh dia bentuknya seperti weaving, jadi seperti rajutan gitu ya. Setelah dari kanvas, otomatis ada underpainting, which is biasanya itu di base dulu lukisannya, dikasih semacam underpainting. Nah, setelah itu baru masuk ke paint layer. Paint layer ini ada beberapa, misalnya ada warna hijau, ada warna merah, kemudian di atas itu ada warna kuning. Nah, itu bisa bentuknya berlapis-lapis sesuai dengan cat yang ada di situ. Kemudian baru bagian atas glaze dan bagian terakhir adalah varnish. Jadi yang kita kerjakan adalah kalau kotoran kita menganggap ada kotoran dan debris itu biasanya selalu berada di atas lapisan paling atas, jadi di atas varnish. The thing is ketika kita menghadapi karya lukisan sehari-hari itu nggak semuanya varnish ada dan nggak semua varnish intact gitu. Jadi kadang-kadang bisa dilihat bentuk varnish itu juga bisa agak sedikit berlubang gitu. Jadi kalau kita lihat mungkin saya share bisa kelihatan ini enggak? Oke, bisa kelihatan enggak? Bisa kelihatan. Nah, jadi saya ada share ada sedikit diagram. Jadi kadang-kadang teman-teman bisa lihat saya punya kamera kah? Terlihat Ibu. Terlihat ya. Jadi kadang-kadang kita pun ngelihat ini varnish ini di bagian sini nih. Jadi dia nggak selalu intact dan nggak selalu solid gitu bentuknya. Nah, yang kita kotoran itu biasanya akan dideposit di atas itu, dan yang kita bersihkan adalah yang bagian yang kotor. Jadi untuk prinsip membersihkan lukisan yang ini ya. Jadi teman-teman ngelihat ya, yang bagian titik-titik ini ya. Kelihatan? Oke, nah jadi kita tidak pernah membersihkan di bawah atau tidak pernah membersihkan sampai ke paint layer gitu. Jadi pekerjaan kita tuh hanya di bagian atas saja. Jadi itu prinsip kita untuk setiap kali membersihkan karya seni. Oke, next. Oops. Oke, sekarang saya bicara mengenai beberapa kerusakan yang di atas kanvas dan bagaimana kita melihat lukisan ini rusak dan lukisan ini tua gitu. Jadi lukisan tua tuh lukisan rusak jangan diidentikan dengan lukisan tua karena lukisan tua yang masih bagus ada dan lukisan tua yang rusak juga ada. Jadi ini kalau teman-teman ngelihat ada kerusakan-kerusakan yang saya share pada hari ini, itu semua masih dalam kategori kerusakan. Okay, next. Oke, pertama surface ya. Jadi kalau crack atau crackler, bentukannya atau tampilannya seperti jalur crack. Jadi dia tuh bentuknya ketika cat ketemu dan dia sudah bawahnya itu bisa aja kopong. Nah, itu dia otomatis dia akan naik gitu ya. Bentuknya dia akan naik sehingga terjadilah si cracks ini dari atas gitu. Cracks ini bermacam-macam, ada yang hairline cracks itu yang bentuknya tipis-tipis sekali, ada yang cracksnya memang udah ada jaraknya sehingga mesti kita isi, atau ada cracks yang emang seluruh permukaannya dan kadang-kadang mungkin teman-teman pernah dengar namanya retak seribu juga ada. Nah, cracks ini ada beberapa macam.
Kadang-kadang kalau kalau di diagram kita bentuk cracks bisa aja begini. Ini kanvas. Oke. Nah, jadi kelihatan ya. Oke, ini sorry, yang kedua ini. Jadi dia bentuknya dia memakan ketika dia cracks, walaupun kalau kita lihat tampilannya kan kecil, ini maksudnya banyak kayak rambut-rambut. Tapi cross sectionnya adalah begini. Jadi dia memakan juga cat, lapisan cat di sini dan lapisan vernis. Nah, ini belum sampai bolong, nanti kita akan ada diagram lagi ketika dia bolong. Oke, next. Oke, dirt and debris untuk di lukisan yang sebenarnya warnanya vibrant, tapi kalau kita ngelihat ini kenapa ya lukisannya warnanya agak lebih coklat. Ini kenapa ya lukisannya warnanya lebih gelap gitu. Jadi sebenarnya lukisan itu secara alami mengalami degradasi, otomatis lukisan tersebut menua sebenarnya karena vernis yang ada di atas lukisan tersebut bisa saja kotoran-kotoran yang dideposit di atas vernis tersebut udah makin tebal sehingga dia menutup sebenarnya dia mulai menutupi vernis yang ada gitu. Again kalau kita kembali di diagram saya yang pertama di sini, nah ini nih sifatnya dirt and debris yang berada di atas lukisan. Biasanya nih dari polutan atau misalnya dia ada dari kotoran atau dia bentuknya minyak. Nah, dia tuh nggak cuman duduk di sini, tapi karena bertahun-tahun dia form satu layer yang keras gitu. Jadi kotoran itu sifatnya keras dan sehingga kita mesti menggunakan solution untuk remove semua kotoran yang ada di sini. Betul. Jadi itu untuk dirt and debris. Next. Oke, nah mold atau fungi atau termite, jadi saya jelaskan perbedaannya. Kalau mold itu biasanya jamur-jamur, nah kita bisa lihat seperti di visual yang sekarang ditampilkan. Jadi dia bentuknya lebih cenderung bentuk kayak berbunga-bunga karena sebenarnya dia sifatnya spor ya. Spor itu jadi kayak bintik-bintik yang menempel ke permukaan yang lembab. Jadi si jamur ini senang sekali dengan permukaan yang lembab atau basah, di mana ada air atau di mana dia ada lembab itu biasanya akan mengaktifasi apa ya? Kalau kebetulan juga lukisan itu di kotor atau dia ada semacam kotoran di situ, nah itu akan memicu atau men-trigger perkembangan mold atau si fungi itu. Di mana ada si mold dan fungi, jadi artinya kita punya kanvas yang kita hadapi itu udah mulai rapuh ya. Jadi karena dia kan tumbuh di situ, dia sekaligus merusak dan dia membuat fiber dari si kanvas itu fragile, lebih fragile. Nah, untuk di mana ada tempat yang lembab, nah biasanya termite juga ikutan tuh si rayap itu mulai ikutan di tempat-tempat yang lembab karena dia seneng itu kanvasnya tuh udah mulai rapuh, udah mulai empuk gitu. Nah itu biasanya akan men-trigger rayap itu mulai memakan kanvas, udah mulai memakan kanvas gitu. Otomatis cat itu ikut termakan oleh si rayap. Bukan artinya si rayap gemar makan cat gitu enggak, tapi sebenarnya dia mulai makannya mulai dari belakang. Bisa dimulai dari wooden stretchernya, bisa dimulai dari kanvasnya yang memang sifatnya sudah agak agak rentan dan udah mulai agak basah-basah, mulai agak soft. Nah, itu dia mulai makan di situ. Nah, ke bawah biasanya suka ke bawah, ke depan. Nah, itu termite. Tapi biasanya dia mulai makan tuh karena di situ ada
ada lingkungan yang memang mensupport untuk kehidupan sisi rayap gitu. Jadi dia kalau selama kita menjaga karya itu kering, bagus, dingin, dan bersih dari bakteri gitu. Nah itu otomatis rayap nggak akan singgah, jamur nggak akan singgah di situ, dan rayap juga nggak akan mulai bersarang di situ. Jadi penjagaan is important. Oke, next. Discoloration. Oke, saya mau cerita sedikit mengenai discoloration. Itu biasanya ada beberapa macam dan beberapa tipe. Sebenarnya discoloration itu kita mentraining mata kita untuk melihat mana sih warna yang semestinya. Jadi untuk itu kita penting juga mempelajari sejarah seni rupa atau mengetahui cukup banyak sejarah seni supaya kita familiar dengan karya-karya seniman yang akan kita kerjakan atau kita familiar dengan karya-karya koleksi kita. Untuk itu kita mesti banyak baca, banyak lihat, banyak visual supaya kita memahami betul itu seniman satu dengan seniman yang lainnya gayanya seperti apa, dan kita bisa mendeteksi warna-warna yang tidak seharusnya ada di situ. Itu akan bisa jadi lead untuk kita membaca apakah karya tersebut sudah pernah direstorasi sebelumnya ataukah warnanya agak mengganggu visual gitu. Jadi maksud saya lukisan ini kalau kita tahu ini lukisannya Basuki Abdullah gitu, tapi kok ada warna yang nggak seharusnya ada di situ. Nah itu kita nyebutnya ada discoloration yang masih bisa diperbaiki atau masih bisa diimprove supaya tidak mengganggu the subject matter gitu. Again, kita mesti melihat karya tersebut, apakah subject matter yang ada di lukisan tersebut terganggu dengan warna-warna yang tidak semestinya gitu. Nah, kalau warna itu memang mengganggu, ya kita sebagai konservator mempunyai the right motivation untuk memperbaiki warna tersebut supaya dia kelihatannya lebih uniform atau lebih rata gitu. Oke, next. Water damage ini paling sering kita bisa lihat dari balik lukisan. Jadi kalau untuk teman-teman yang memang di lingkungan museum atau di lingkungan yang banyak koleksi, teman-teman boleh juga ngecek bukan cuman karya dilihat dari depan gitu, karena kan kalau memang kita banyak ngelihat banyak warna mungkin kita nggak terlalu perhatiin. Nah, tapi kita juga mesti ngecek dari bagian belakang lukisan. Bagian belakang lukisan tuh paling rentan karena paling jarang dicek, sehingga kita tidak tahu kadang-kadang kalau udah kejadian water damage atau misalnya ada leaking AC atau leaking air dari mana, atau misalnya dia kebanjiran tapi dia kemudian kering. Nah, itu tuh kita kadang suka nggak terlalu perhatikan. Jadi kalau water damage itu bentuknya adalah kotoran yang dideposit dari air yang sudah kering gitu. Jadi sebenarnya garis ini tuh bukan dari airnya tapi dari kotoran. Karena kita kalau bayangin untuk satu lukisan yang terakumulasi debu dan kotoran dari depan lukisan, dari belakang lukisan, itu kan dia kotoran menumpuk ya. Nah, ketika dia basah, nah kotoran itu akan terbawa ke air. Jadi ketika airnya menguap, nah kotorannya masih terdeposit di situ, masih tersisa di situ, sehingga kotoran itu yang kelihatan. Nah, itu caranya kita melihat water damage. Oke, next. Ini kembali lagi seperti yang saya bilang untuk kerusakan rayap, kita bisa lihat ini kotoran rayap itu bentuknya titik-titik warna coklat, dan biasanya kayak sobekan di sini sangat bisa disebabkan oleh rayap, bisa disebabkan oleh pes yang lain atau tikus misalnya. Kalau rayap tuh biasanya akan berbarengan dengan kayu yang ada lubang-lubang rayap gitu. Biasanya dia bersarang di situ, either dia masih aktif atau dia non aktif, tapi masih berdekatan dengan kayu. Karena sebenarnya rayap itu kan senangnya makannya di kayu gitu ya. Nah, jadi otomatis juga dia meninggalkan semua kotoran-kotoran yang ada. Jadi contoh kerusakan itu bukan cuma dari rayap, tapi ada dari kutu,
dari tikus, dari kecoa juga bisa. Nah, itu semua yang kita anggap pest dan bisa gampang sekali merusak merusak kita punya lukisan. Oke, jadi ini kalau secara struktur karena ini sudah merusak sampai ke depan ya gitu. Jadi kita kalau sekarang kita ngelihat, nah diagramnya sekarang begini. Jadi kalau teman-teman ngelihat sekarang dari semua diagram, karena ini sekarang udah tembus, nah sekarang diagramnya begini. Jadi secara cross section dia udah tembus sampai ke bawah. Maksudnya jadi dia depan sampai belakang tuh dia berlubang. Of course penanganannya berbeda dengan kita membersihkan lukisan. Okay, next. Oke, ini masih juga secara struktur. Mungkin ada teman-teman yang sering ngelihat, oh ada lukisan tua tapi digulung, masuk ke gudang dan udah berapa tahun, terus kemudian mesti dibuka lagi dan masih meninggalkan itu ya apa garis-garis di painting structure gitu. Nah ini juga kita sebut sebagai deformasi kanvas karena bentuknya udah nggak lagi lurus, nah, udah nggak lagi stretch gitu. Nah itu kita juga kita bisa melihat ini sebagai salah satu kerusakan atau deformasi dari lukisan. Selain dari sini juga ada kanvas ketika kanvasnya slouch gitu. Jadi kalau ketika kanvas itu mulai agak sagging gitu ya. Jadi dia udah mulai kalau kita lihat mungkin di sebagian area udah nggak terlalu licin tapi dia udah mulai apa sih kalau bahasa Indonesianya ngondoy gitu ya. Jadi dia udah mulai agak agak lemes gitu. Nah, itu juga bisa ditangani dengan cepat. Oke. Next. Oke, ini sebagai salah satu contoh rayap dan dirt and debris. Jadi kalau kita lihat di bagian bawah kanvas itu ada warnanya hitam-hitam dengan yang bentuknya titik-titik hitam itu semuanya dirt dan debris. Jadi ada lapisan kotoran. Nah, kita lihat di sini wooden stretcher yang dipakai juga sudah ini ya, sudah cacat. Jadi banyak banyak digerogoti oleh rayap. Demikian juga dengan kanvas di luar. Sorry, bukan kanvas, dengan frame yang bagian luar. Jadi bagian luar itu frame, bagian tengahnya adalah stretcher. Nah, teman-teman lihat di sini, di pinggir sini juga udah mulai kelihatan ya, kanvasnya mulai sobek gitu. Jadi kanvas itu kan dia mesti cukup panjang untuk di stretching ke stretcher gitu. Jadi kalau di sini kan kita lihat itu udah mulai ada kerusakan dimakan rayap. Jadi kanvas itu cuman sebagian gitu. Oke, next. Oke. Ya, sampai sini ada pertanyaan dari teman-teman atau ada yang udah sering ngeliat tapi belum tahu itu rusak apa enggak tapi ternyata kelihatannya familiar. Ini yang ingin bertanya langsung raise hand aja teman-teman. Ya, ya. Sepertinya belum. Enggak. Oke, jadi kita lanjut ya. Nah, kenapa sih lukisan itu bisa rusak? Kan oke, barusan saya bicara soal lukisan rusak itu bisa karena varnisnya udah mulai menguning, varnisnya mulai kecoklatan, dia secara natural juga aging gitu. Tapi sebenarnya lukisan itu nggak aging, yang aging adalah varnisnya. Berikut termasuk juga kanvas itu kan terbuat dari fabric ya, jadi dari natural tekstil gitu. Kanvas itu juga bisa aging gitu karena itu kan terbuat dari sesuatu dari bahan organik dari cotton gitu. Nah itu ketika di stretch dan setelah melewati beberapa waktu pasti dia otomatis akan sagging sama lah dengan manusia gitu. Manusia juga kan otomatis juga akan kulit itu akan sagging gitu. So we treat it about the same way. Selain itu, selain natural aging, juga ada storage yang kurang proper. Misalnya, kalau ada storage atau tidak ada storage di satu tempat,
sehingga lukisan itu mungkin numpuk-numpuk di storage gitu, atau dia memasang lukisan yang ada di storage mungkin kurang tepat gitu penanganannya. Mungkin di storage masih belum ada checklistnya, apakah ada dehumidifier, apakah ada AC, apakah suhunya tetap terjaga gitu, apakah udaranya well circulated di situ. Nah, untuk storage, kita perlu juga seperti yang sudah saya sampaikan di minggu lalu, kita juga mesti mempunyai ukuran atau standar RH di 50 sampai 55 RH dan temperaturnya 17 sampai 21. Nah, itu di keep secara stagnan, maksudnya di keep secara konstan sehingga tidak ada perubahan iklim yang terlalu drastis dalam storage gitu. Itu untuk kita supaya semua karya atau semua koleksi yang ada di dalam storage bisa tetap terjaga dengan aman. Oke, next selain storage juga improper handling. Jadi untuk teman-teman yang belum terbiasa untuk menghandling lukisan, mungkin misalnya bagaimana sih cara kita masang bubble wrap? Bagaimana sih cara kita packing lukisan? Gimana sih caranya kita ngirim lukisan? Apakah lukisan itu ketika di packing terus apakah ada kejadian di tengah jalan? Mungkin dia jatuh, dia kemudian dia tertimpa barang gitu, kemudian dia sobek gitu. Itu semua jadi faktor untuk kerusakan lukisan. Kemudian bisa juga apakah lukisan itu ada di museum, nah kemudian dirusak dengan sengaja, mungkin ada some kind of vandalism atau misalnya ada gempa bumi, kemudian lukisan itu jatuh gitu. Of course, macam-macam cause-nya, penyebab kenapa lukisan itu bisa rusak. Untuk humidity and temperature barusan saya sudah jelaskan. Kemudian high UV exposure itu sebaiknya untuk lukisan yang kita pajang atau kita display jangan langsung terpapar dengan sinar UV gitu, karena kalau kita ngelihat tuh lukisan yang udah lama sekali di bawah matahari dan sering kejemur itu kayak lukisannya agak bule gitu. Teman-teman pernah ngelihat nggak gitu? Nah itu emang merubah kimiawi yang berada dari cat dan vernis yang terlalu sering terpapar matahari sehingga tidak dianjurkan, jangan ditaruh langsung di bawah direct light, tapi lebih ke indirect lighting gitu. Itu lebih aman untuk karya-karya yang ada. Kemudian biological factors, of course, kalau untuk termite, rat, insects itu biasanya bisa terjadi di mana aja, tergantung dari tempat penyimpanan dan tempat di mana kita mendisplay karya tersebut. Oke, next. Oke, sekarang saya go through storage. Oke, next. Oke, ini yang saya jelaskan dan juga udah pernah saya bicarakan minggu lalu. Yang paling ideal adalah di 40 yang di tabel yang berwarna putih ya. Jadi yang dilihat yang ideal adalah yang di atas. Jadi 40 sampai 55 RH itu still okay. Dengan temperatur 18 sampai 24 that's also still okay. Kalau 70-85 derajat adalah kita punya RH sehari-hari di Indonesia. Di negara tropis kita tuh biasanya di 70% RH untuk di Indonesia sepanjang tahun. Nah, kalau kita lagi masuk ke musim hujan, itu biasanya kita udah di 85 sampai 90 RH-nya. Sehingga RH itu yang sehari-hari aja kita sudah tinggi. Nah, itu kita mesti turunin dengan dehumidifier. Nah, kita turun ke 55. Apalagi kalau kita masuk ke musim hujan ya gitu. Kalau musim hujan otomatis dia lebih tinggi lagi. Jadi dehumidifier itu akan bekerja untuk menurunkan RH. Sedangkan
AC itu kita pakai untuk menjaga suhu supaya tetap konstan dan menjaga suhu dingin. Jadi itu biasanya di 19 sampai 21 derajat itu cukup ideal untuk di negara tropis. Jadi beda mesin, beda fungsi karena AC itu kan untuk menjaga supaya dia tetap kering. Sedangkan dehumidifier itu menyerap partikel air yang ada di udara yang tidak kita rasakan. Oke, humidifier kalau bisa kita skip karena humidifier itu sebenarnya bukan untuk lukisan dan tidak desirable untuk lukisan. Oke, next. Sesuai dengan koleksi apa yang ada di museum teman-teman, dan tergantung dari koleksi karya seberapa besar dan ukurannya. Sebenarnya ada beberapa metode atau storage system yang ada di luar. Tapi ini tergantung dari availability dari space wise dan karya-karya yang kita punya. Otomatis kalau yang drawer yang kita buka nih seperti yang saya ilustrasikan ini cocok untuk karya-karya yang besar-besar ya. Ini kan mungkin sekitar 3 meter, 4 meter lah lukisannya gitu. Dengan dia punya storage yang bisa ditarik dan bisa langsung kelihatan semuanya. That's great. But also I think untuk lukisan yang kecil-kecil untuk di museum itu kayaknya sebelumnya di slide yang sebelumnya. Untuk lukisan yang kecil-kecil sebenarnya sistem ini kurang desirable karena actually ketika kita tarik itu kan dia ada bergetar ya, itu kan dia di bawahnya kena rel gitu. Jadi ketika kita tarik dengan ukuran sebesar itu, ini bayangin ya 4 meter rel yang kita tarik, yang dia tuh dudukan di atas rel. Ketika tarik semuanya bergetar. Jadi bayangin kalau teman-teman punya lukisan yang kecil-kecil tapi pakai sistem begini semuanya bergetar sehingga resiko dia jatuh lebih besar daripada enggak gitu. Jadi sistem storage yang ada di luar sana juga mesti disesuaikan dengan kebutuhan kita dan koleksi kita gitu. Jadi enggak semuanya one fits all gitu. So kita juga ngelihat practicality sama availability dari space yang ada misalnya. Oke, next. Oke, ada juga kayak mungkin contoh storage yang kecil-kecil, misalnya barang-barang untuk home storage atau misalnya barang-barang yang lebih kecil-kecil bisa dibuat shelving. Shelving is fun karena bisa langsung dilihat barangnya. Although saya selalu advocate for shelving dengan menggunakan packing. Jadi kalau di sistem kita itu kita selalu menggunakan packing dan kita labeling, dari situ setiap rak juga kita inventorisasi. Jadi setiap rak itu kita ada namanya A, B, C, D dan seterusnya. Sehingga kalau kita mau nyari barang tuh lebih gampang gitu. Otomatis ketika barang kita makin banyak, makin ekstensif, kita punya sistem inventory juga mesti juga menyesuaikan dan mesti lebih canggih daripada sistem yang lebih simpel gitu. Jadi kan barusan saya kasih ilustrasi antara yang storing untuk ukuran besar dan ini storing untuk yang ukuran kecil dan koleksinya tidak banyak. Jadi kalau kita lihat di shelving ini mungkin ukurannya sekitar 50, 40, 50, 60 dah. 60 paling panjang, nah tingginya kira-kira 50 cm, masih bisa menggunakan shelving begini. Ini untuk teman-teman yang storage-nya mengalami keterbatasan space, tapi masih bisa dipergunakan untuk shelving. Di bawahnya selain buku juga bisa ditambahkan shelving. Although saya pikir lebih baik shelving itu jangan langsung nempel ke lantai. Jadi kalau bisa sisakan ada 10 cm dari bawah lantai, baru kita bikin shelving gitu. Jadi dia jangan nempel persis di bawah lantai. Bisa juga shelving dibikin dari material yang lebih tahan lama dan lebih friendly untuk iklim tropis, misalnya dari shelving besi-besi gitu ya. Itu juga aman dan lumayan terjangkau harganya untuk pembuatan shelving seperti itu dibanding dengan shelving kayu, karena kan shelving kayu actually look great gitu, tapi mungkin juga kita mesti treat dulu untuk
fumigasinya atau kayu itu sebelum kita pasang mesti di anti rayap dulu sebelum kita menggunakan sebagai shelving. Gitu. Oke, next. Oke, ini ada contoh untuk shelving yang untuk ukuran kecil-kecil. So again, when you look at this kind of illustration gitu, ini kita jangan semuanya kita langsung maksudnya kita langsung setuju dengan cara sistem shelving yang ada. Tapi ini bagus karena dia bentuknya kan bisa kayak drawer bisa ditarik gitu kan. Tapi again untuk ukuran untuk shelving yang kecil-kecil seperti ini sebenarnya saya pikir agak kurang wise karena itu ya getaran yang barusan saya sudah jelaskan gitu. Ya, tapi ini biasanya dipakai untuk ngedisplay dan dipakai untuk showcase sejauh untuk showcase gitu. Tapi kalau untuk sehari-hari saya pikir ini kurang praktis. Oke, next. Oke, next. Oke, untuk barusan saya sudah jelaskan ada dehumidifier, jadi ada unit dehumidifier, ada dehumidifier yang kecil-kecil yang which is a portable dehumidifier, dan ada AC, ada AC itu masing-masing fungsinya sesuai dengan alatnya masing-masing. Also dehumidifier yang portable seperti yang teman-teman lihat ini cocok untuk koleksi yang tidak terlalu banyak, mungkin lukisannya mungkin untuk ruangan sekitar 8 square meter deh, 4 kali 2 gitu atau kalau kita lihat yang portable itu lebih kecil lagi, mungkin untuk ukuran 4 square meter. Tapi kalau di atas 10 square meter, di atas 15 gitu kayaknya sih lebih baik kita udah punya ruangan yang agak lebih besar, kayaknya lebih baik pakai dehumidifier ya gitu. Jadi dehumidifier kan ada yang sistem kita bisa langsung buang airnya atau yang langsung dicolok ke langsung ada pembuangan secara otomatis itu juga bisa. Jadi makin besar ruangan storage-nya, makin besar unit dehumidifier yang diperlukan. Jadi sebelum pembelian dehumidifier, tolong dilihat dulu speknya sesuai dengan ukuran ruangan. Next. Oke, ini soal indirect lighting. Jadi untuk karya seni yang kita biasa untuk kita ngelihat karya-karya tersebut bisa gampang rusak apa enggak. Jadi sebaiknya di display semua. Jadi sebelumnya, ya. Nah, dengan begitu kita bisa ngelihat karya-karya tersebut mana yang rusak, mana yang enggak gitu. Karena sebenarnya kalau secara storage itu lebih baik tetap ada regular maintenance gitu ya. Kalau kita di storage itu karena kita bentukannya kita masih ada dalam packing, jadi tuh kita mesti sering-sering rajin ngecek barangnya itu mesti mungkin setiap 3 bulan sekali kita ngecek barangnya, masukin lagi ke packing, buka lagi, masukin lagi gitu kan kadang-kadang juga antara praktis tapi juga harus nggak praktis tapi juga harus dikerjakan gitu. Karena actually kalau kita ngedisplay semua kan mungkin belum tentu cukup ukuran ruangan untuk ngedisplay semua koleksi. Tapi sedangkan kalau koleksinya banyak, beberapa mesti masuk ke storage. Jadi sebenarnya itu lebih baik, paling ideal adalah kita rotate semua koleksi. Jadi ketika kita ngecek karyanya langsung sekaligus kita ganti untuk ngedisplay. Sisanya masukin lagi ke storage. Jadi kita kayak rolling gitu. That way semua karya terekspos dengan udara luar dan also in the same time kita pakai kesempatan itu untuk ngecek karya-karya mana aja yang perlu kita revisit, mungkin ada yang perlu di maintenance, mungkin ada yang perlu direstorasi, mungkin ada yang perlu di cleaning sedikit gitu sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi sebaiknya kalau ada di museum ada yang role-nya di konservator itu tugasnya juga sekaligus membuat condition report secara reguler karena dia akan sekaligus ngecek nih
kondisi semua dari karya-karya gitu. Karya-karya yang mana yang ada di storage, mana yang di rolling, mana yang lagi di display, mana yang perlu, mana yang rusak, mana yang enggak gitu. Jadi memang tergantung dari pekerjaan si konservator untuk memberikan laporan sama atasannya, mana yang perlu urgensi, mana yang bisa, mana yang memerlukan restorasi, mana yang enggak. Oke, next. Oke. Untuk karya-karya lukisan, kalau misal ada yang teman-teman suka nanya, boleh nggak sih bersihin sama roti? Saya bilang no. No, no. Pertama kali ketika saya ditanya, ya memang kalau di Italia itu jadi satu tradisi yang lumayan normal untuk membersihkan roti, membersihkan lukisan dengan menggunakan roti karena kan dia bentuknya kayak sponge gitu. Tapi sebenarnya tidak amat sangat tidak dianjurkan karena untuk negara kita dan iklim tropis amat sangat berbahaya karena bisa menimbulkan jamur. Karena itu kan kita menggunakan roti itu apa ya, materi yang organik, dan itu kalau ada masih ada sisa-sisa yang menempel di atas permukaan lukisan sangat rentan untuk timbulnya jamur, apalagi ketika itu lembab. Nah, itu jamur langsung langsung keluar. Nah, jadi yang saya pikir paling make sense untuk pembersihan rutin adalah cukup menggunakan kemoceng. Tapi kalau bisa pakai kemoceng yang bulu ya, bukan kemoceng yang seperti ini gitu. Kalau ini kan dia bentuknya masih agak brush gitu. Also, ketika kita menggunakan kemoceng, itu kan tengahnya ada sticknya. Jadi tuh bener-bener cuman kayak di apa sih, kayak light cleaning gitu, di dusting, tapi menggunakan pinggir kemoceng. Jadi kemoceng itu jangan dipakai cukup sampai di bulu-bulunya aja, tapi usahakan jangan sampai ujungnya tongkatnya jangan sampai menyentuh karya gitu. Itu untuk pembersihan yang paling gampang. Okay, next. Oke, ini masih ada hubungannya dengan cataloging. Mungkin untuk teman-teman yang udah biasa ngambil condition report, kita ada rekam jejak untuk ini si senimannya siapa. Jadi nama seniman, judul, size, tahun pengerjaan. Nah, setelah dari situ ada lagi kita nyebutnya inscription. Jadi semua tulisan-tulisan atau catatan-catatan dari belakang lukisan, apakah itu label, nah itu harus dicatat semuanya. Jadi apakah dia ada inscription apa enggak, itu semuanya mesti dicatat. Label-label juga boleh. Jadi ketika pekerjaan si konservator itu dia mendokumentasikan, dia foto dari depan, belakangnya juga ikut difoto, termasuk dengan semua detail-detail. Misalnya ada kerusakan-kerusakan itu juga difoto dan nanti di cross reference dengan index number lah gitu. Jadi misalnya yang kerusakan retak di bagian kanan atas nomor segini, nanti ada fotonya gitu. Jadi itu juga sekaligus direcord ketika membuat condition report. Oke, next. Provenance bisa juga dibantu dengan kurator, itu nanti akan dilengkapi dengan informasi karya itu diakuisisi di mana, karya itu dibeli di mana, apakah karya itu didonasikan, apakah karya itu pernah tampil di buku atau di bibliografi. Nah, itu juga semuanya part of the conservation process dan masuk ke dalam cataloging. Ini kita jadi bisa lihat provenance untuk satu lukisan, ini dia masuk ke buku dan dia dibeli, purchase from the artist by July 1910, pertama kali dibeli seharga sekian pada tahun sekian, kemudian dia pindah kemana, dia pindah dipamerkan di mana, kemudian dia masuk ke buku. Nah, itu yang seperti itu juga dicatat dalam provenance. Oke, next.
Oke, again, the conservation efforts untuk merekam semua jejak dari karya tersebut kita masukkan ke dalam digital database karena riskan ya untuk menghafalkan semuanya dalam catatan. Kadang-kadang catatan gets misplaced, kadang-kadang catatan hilang gitu, kadang-kadang kalau yang dari ink, kalau yang memang di print mungkin dia kena air, tulisannya mungkin bleber gitu. Jadi lebih riskan untuk mempunyai catatan manual daripada yang cloud system atau yang online. Jadi kalau untuk teman-teman museum, saya selalu menyarankan mempunyai digital cataloging tapi dengan secure system. Jadi memang bentuknya cloud, tapi karena dia sifatnya secure, jadi dia hanya bisa diakses oleh member of the museum gitu. Jadi dia nggak bisa diakses di general public kecuali memang sudah diarahkan, kecuali memang diperbolehkan. Oke, sorry. Oke, next untuk soal penanganan. Oke, untuk handling di museum sebaiknya kita menggunakan sarung tangan karena actually di fingerprint kita ini kan kita habis walaupun kita nyuci tangan atau dan sebagainya, tapi kadang-kadang sidik jari kita kan itu bermacam-macam ya. Kadang ada yang tangannya basah, ada yang tangannya mungkin kering gitu. Nah itu tuh kadang-kadang tanpa kita sadari semua fingerprints kita mengandung minyak. Jadi ketika kita menghandle lukisan, otomatis minyak itu tertransfer ke lukisan. Jadi kalau bisa ketika kita menghandle lukisan selalu menggunakan sarung tangan karena karena lebih jadi kita tidak meninggalkan fingerprint atau tidak merusak karya tersebut. Next. Nah, ini soal setiap kali kita melihat lukisan untuk handling jangan pernah menempelkan jari-jari kita ke lukisan, apalagi lukisan kanvas karena bisa mentransfer kotoran dan minyak yang akan menempel ke lukisan tersebut. Nah, kalau bisa ketika kita mengangkat karya tersebut selalu usahakan membawa dari belakang stretcher. Jadi wooden stretcher itu kan biasa ada T tuh. Nah, jadi bawanya dari T atau enggak dari pinggir-pinggir kanvas. Tanpa ada sidik jari menempel di bagian permukaan lukisan. Ya, next. Oke. Ini kayaknya kita sudah masuk ke bagian portfolio kita. Oke, jadi ini ada beberapa lukisan yang kita pengen share. So far kita mungkin dari tahun 2015 dari 2005 sampai sekarang kita ada hampir 2000 lukisan mungkin yang udah pernah masuk ke studio kita. So ini kita cari hanya beberapa sampel aja. Oke, jadi kita bisa lihat before and after. Warnanya juga lebih vibrant ya gitu. Jadi as simple as ketika ngelihat karya itu warnanya kok kayak agak abu-abu, itu sebenarnya adalah kotoran dan debris yang ada di permukaan lukisan. Oke, next. Oke, ini bagian yang sudah dimakan rayap. Kita bisa lihat di sebelah kanan setelah kita restorasi. Jadi bagian rayap ini sudah tertutup dan hampir tidak terlihat secara visual. But also juga warnanya pun juga sudah berubah. Jadi karena setelah kita bersihkan, ini warna aslinya keluar. Jadi dia cenderung lebih vibrant dan lebih bersih. Kalau kita bandingkan sebelah kiri, masih ada kayak titik-titik coklat gitu ya, atau masih kayak ada bintik-bintik. Nah, sebelah kanan tuh udah bersih. Next. Ini untuk bagian yang kita tambal, kita patching. Nah, itu selama lukisan itu tidak lagi terlihat dia pernah rusak,
Itu kita anggap sudah bagus. Jadi untuk kerusakan yang kita terima biasanya kerusakan di 30%, um, 30 sampai 35% maksimum, tapi nggak pernah sampai rusak banget. Kalau rusak banget biasanya of course akan makan waktu yang lama karena kita perlu riset dan kita perlu mencari benar-benar database data yang sesuai, baru kita berani mengerjakan. Tapi kalau untuk selama pengerjaannya kita kembalikan, dan setelah direstorasi kita kembalikan up to 90%, itu that's good enough. Bagaimana kita ngelihat 90% itu sebenarnya dari warna, dari visual, dan kita tidak ada kerusakan yang terlalu signifikan. Maksudnya yang tadinya berlubang sudah tertutup, yang tadinya retak sudah tertutup. Nah, itu kita anggap sudah cukup untuk restorasi, level untuk restorasinya. Oke, next. Oke, kita bisa lihat ya warnanya vibrant sekali gitu. Karena di sini challenge-nya adalah lukisan itu kering. Jadi kalau kita lihat itu di bagian atas ada cracking dan ada bagian struktur kanvas yang agak sepertinya itu nggak gitu rata gitu. Jadi kalau bagian atas tuh kayak ada kayak pecah-pecah gitu. Nah, kadang-kadang untuk merestorasi mungkin kita coba semulus semulus mungkin, tapi kadang-kadang karena sifat dari cat yang digunakan atau sifat dari cat yang sekarang ada, dia cenderung nggak rata. Jadi kita juga harus mengikuti gerakan dari si kanvas tersebut, if that makes sense. Kita ngelihat nih di sebelah kanan kita warnanya udah lebih vibrant, warna birunya juga lebih terang, warna rose, warna subjeknya juga lebih dominan gitu ya. Nah, itu udah kita anggap is good enough, is more than good enough to us gitu. Nah, yang titik-titik atau yang damage itu sudah tidak lagi terlihat, that's good enough gitu. Again, pengerjaan restorasi untuk di studio kita itu kita selalu mencari solusi yang paling seperfect mungkin karena the nature of our client kebanyakan private clients. Jadi kita selalu berusaha atau selalu berupaya supaya pekerjaan kita sehalus mungkin. Okay. Next. Okay. Dan di sini kita bisa lihat ada bagian yang lepas, jadi ada bagian yang berlubang, ada cat yang lepas, dan ada di bagian bawah itu masih ada sisa-sisa termite beserta dengan cat yang thinning yang di bawah. Jadi catnya udah makin tipis. Nah, itu sangat common untuk lukisan-lukisan yang tua dan rusak. Dan setelah kita restorasi warnanya kembali vibrant ya, jadi warnanya lebih terang dan lebih kita kembalikan ke warna aslinya. Next. Oke, ini ada kerusakan oleh kebakaran di satu perumahan. Untuk teman-teman yang udah pernah ngeliat ini sebelumnya atau pernah lihat di IG, ini kita punya favorit profile. Karena sebenarnya ini kalau kita lihat ada beberapa titik-titik, 4 titik itu adalah kita punya effort untuk material testing. Jadi waktu lukisan ini tiba di tempat kita itu kan warnanya hitam banget, semuanya hitam, kelam gitu. Saya juga sebenarnya setelah difoto ini baru kelihatan nih subjeknya, tapi waktu dia pertama kali datang itu semuanya hitam. Jadi kita nggak tahu itu lukisannya apa. Waktu klien kita datang dan bilang, tolong dong, ini tolong dibersihin, gimana ya gitu. Saya bilang, oke, saya nggak janji, coba kita material testing dulu. Jadi 4 dots ini adalah 4 original dots yang kita kerjakan berikut disaksikan dengan kita punya klien. Jadi kita langsung coba beberapa 4 solution untuk pembersihan. Nah, ketika saya titik yang sebelah kiri itu tuh jadi dari beberapa solution. Mohon maaf di sini anginnya kencang banget di Jakarta udah beberapa hari, jadi suka agak gabruk pintunya. Nah, terus nah ketika saya ngelihat ini warnanya
ada kuning dan terang. Nah, saya bilang, oh ini kayaknya ada harapan nih untuk dibersihin gitu. Nah, kita coba lagi di beberapa titik dengan menggunakan solusi yang kadar kimianya mungkin lebih rendah. Nah, itu tidak terlalu berhasil, tapi tetap kelihatan. Jadi di bawah titik-titik ini setelah kita coba di beberapa spot dan kayaknya bisa dibersihkan, oke, terus saya bilang sama klien saya, oke deh kita bisa nih kayaknya kita bisa bersihin. Oke, jadi kalau sebelah kanan kita lihat setelah kita pembersihan kelihatan warna aslinya. Nah, untuk kebakaran itu kita pakai itu jadi banyak karbon ya. Jadi itu kan asap ya bentuknya. Asap yang dia duduk di atas lukisan tersebut dan itu kalau bisa untuk semua lukisan yang terbakar. Karena di sini kan dia lukisannya masih intact gitu. Jadi dia nggak ada yang meleleh gitu, nggak ada bagian meleleh, tapi dia hanya kena smoke gitu. Jadi dia kena kena asap. Nah, jadi di bagian depan sama bagian belakang ini hitam. Kalau bisa jangan langsung ditindaklanjuti sendiri gitu. Jangan ada cleaning mandiri karena sebenarnya kalau cleaning mandiri tanpa kita menggunakan cleaner yang tepat, dia sangat rentan untuk terbawa. Jadi catnya itu sangat rentan terbawa dengan upaya kita berusaha membersihkan karbon monoksida tersebut gitu. Jadi ketika kita pembersihan kita hanya membersihkan yang bagian hitamnya saja tanpa membawa terlalu banyak yang cacat di bawahnya. Next. Ini juga kita masih lihat ada objeknya setelah kita pembersihan itu langsung cukup 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 drastis perubahannya setelah kita bersihkan. Next. Ya di sini juga ini juga kita kelihatan ini sengaja memang saya titikin di bagian di bagian yang ada warna dan ada bagian outline. Jadi di situ kita ngelihat apakah outline itu nanti bereaksi dengan kita punya cleaner, apakah enggak gitu. Tapi di sini udah kelihatan ketika kita pembersihan itu outline tersebut masih masih intact. Gitu. Oke, next. Nah, ini ada contoh kerusakan air. Jadi di bagian kanan atas, di atas di atas lukisan. Kalau tutup kunci aja. Iya, dikunci aja. Bilangin kita lagi Zoom. Oke, sorry about that. Jadi di bagian atas lukisan ini ada bekas air dan di sebelah kiri juga konsisten ya di bawah ini di atas di atas kain itu juga ada bekas air. What's interesting about this painting kalau teman-teman zoom in ini ada lukisan ada tanda tangan Soekarno, tapi ketika kita terima lukisan ini kita juga nggak tahu maksudnya aslinya ada di istana. Tapi kok sepertinya ada dia punya material seperti kertas tapi yang di coating gitu. Jadi kita beranggapan setelah kita pembersihan kita bisa mengasumsikan oh ya ini sebenarnya karya bukan litografi ya. Jadi kalau Soekarno itu sepertinya ada buku karya-karya Soekarno. Nah, itu kebetulan ada yang print cukup besar. Nah, di situ kalau print zaman dulu kan yang ukurannya besar-besar tuh. Nah, itu ada yang sudah di coating, nah kemudian dijadikan sebuah lukisan gitu. Nah, jadi part of the restoration process is also kita trying to figure out ini materialnya apa sih? Ini lukisannya apa sih gitu. Jadi kita ada investigative process di situ dan kita jelaskan ke klien kita yang kebetulan waktu itu juga kurang paham mengenai koleksi tersebut. Oke, next. Oke, ini bagian yang kerusakan bagian yang berlubang. Sorry yang ini ya. Oke, ini kita bisa lihat before and after setelah ada pembersihan. Oke, next.
Oke, ini bagian yang berlubang dan um, setelah kita perbaiki, dia nggak terlalu kelihatan lagi. Dan bagian bawah itu ada sedikit jamur ya warna putih ya sebelah kanan bawah itu. Nah itu juga setelah kita bersihkan juga sudah berhasil kita bersihkan. Oke, next. Oke. Ini di bagian sini ada sedikit jamur, jadi jamur itu bentuknya kayak agak um, agak agak seperti awan-awan gitu, awan-awan putih gitu. Itu biasanya ada cenderung ada jamur di situ atau ada bekas air di situ. Kalau kita lihat ini kan teksturnya agak titik-titik gitu ya, jadi itu yang buat kita um, di awal agak mencoba menginvestigasi lebih lanjut mengenai material sebenarnya. Oke, next. Oke, ini juga salah satu favorit kita, karya karya kuda. Oke, kita bisa lihat ada kerusakan. Mungkin kita lihat dari dekat dulu ya, coba kita lihat di karya sebelumnya deh. Nah, oke. Kalau kita lihat yang foto before, kalau teman-teman pinch in dan kalau dideketin, itu tuh yang sebelah bawah, bagian bawah, kelihatan ada garis. Kelihatan nggak? Nah, itu tuh ada pecah-pecah, ada bagian kanvas yang pecah-pecah di situ. Nah, itu kita coba eliminasi, dan itu juga nih di bagian dada kuda ya, ada bagian yang pecah. Oke. Dan bagian di sini, di bagian sebelah kanan kuda yang hitam itu ada bekas air ya, ada garis putih ini ya. Oke, jadi nah sebelah kiri juga ada bekas-bekas air gitu. Nah, jadi kita paham tuh kerusakannya apa dan apa yang mesti kita kerjakan. Next. Oke, sorry. Oke, nah ini kalau kita lihat sebelumnya, oke. Nah, kita lihat di sini ada struktur kanvas yang agak sagging gitu ya. Jadi kanvasnya nggak terlalu ketat, dan also di bagian belakangnya tuh agak pecah-pecah. Jadi kayak dia ada bayangan-bayangan dia seolah-olah pecah. Tapi setelah kita restorasi bisa kelihatan mulus. Nah, ini juga kelihatan di sini bagian dari subjeknya ada bekas-bekas air, dan setelah kita bersihkan udah tidak lagi ada. Um, uh, jadi kelihatan secara visual kelihatan sudah ada improvement. Okay, next. Oke, ini bagian bekas air dan kotoran yang menempel di bagian lukisan. Setelah kita restorasi, jadinya lebih baik karena itu tadi sebenarnya lukisan yang tua tidak harus selalu gelap, tapi lukisan tua masih bisa, masih bagus karyanya. Oke, next. Ini juga kelihatan perubahan dari warna setelah kita bersihkan. Yang tadi warnanya agak sedikit berabu-abu, tapi sebenarnya kalau kita lihat lebih dekat, itu kan dia ada warna biru sebelah kanan itu ya. Nah, itu kita pakai untuk referensi. Oh, sebenarnya di bawah kerusakan ini masih ada warna biru. Oke, next. Nah, untuk yang di sini mungkin mesti di zoom in sebelah kiri bawah itu. Jadi kalau dari depan kelihatannya tidak tidak terlalu ada kerusakan yang signifikan, tapi sebenarnya lukisan ini hampir sobek. Jadi sebelah kiri, ya, oke. Nah, itu ada bagian yang sobek, dan itu sepanjang kanvas itu cukup banyak sobeknya. Next. Nah, setelah kita restorasi, ya otomatis dia lebih lebih layak untuk di stretching dan lebih layak untuk untuk dibuatkan wooden stretcher ya. Karena tadinya kan kalau dia sobek nggak ada pegangannya tuh sama sekali. Next. Ya, ini perubahan warna karena setelah kita cleaning tuh warna aslinya keluar. Jadi dia warnanya sekarang lebih pink, merah, hijau. Oke, next.
Ini salah satu kasus yang sempat juga kebakaran kemarin. Dan ini mungkin ada effort untuk membersihkan lukisan tersebut menggunakan mungkin commercial cleaning yang ada di supermarket. Sehingga sebenarnya saya tidak anjurkan karena kita bisa melihat nih perubahannya lumayan drastis karena lukisan tersebut dengan commercial cleaning itu kan dia cukup keras ya gitu. Jadi dia otomatis mengambil satu layer warna yang mestinya masih ada di situ gitu. Tapi karena nanggung udah dibersihin sebelumnya, jadi dia ada sebenarnya ada beberapa warna layer yang ikut hilang ketika mereka mencoba membersihkan secara mandiri asap yang tadinya ada di lukisan ini gitu. Jadi kalau setelah kita restorasi kita bisa lihat, kita kembalikan, kebetulan lukisan ini ada di buku Ari Smith, jadi kita mengambil referensi tersebut untuk mengembalikan dan untuk menjadikan referensi ketika kita membersihkan lukisan tersebut. Oke, next. Oke, ini juga kita bisa lihat beberapa contoh lukisan klasik. Hanya cukup kita bersihkan saja. Nah, ini cukup untuk kita ngelihat um, lukisan tersebut, subjeknya jadi lebih tajam dan warnanya juga lebih visible sekarang. Oke, next. Oke, ini juga contoh cleaning untuk satu lukisan. Jadi sebelah kiri kita bagian background lukisan tersebut kita ngelihat ada warnanya yang nggak rata, jadi warna putih yang kadang-kadang juga bisa disebabkan oleh mungkin catnya kering dan sebagainya. Nah di bagian bawah lukisan itu ada lubang. Oke. Nah ini contoh kita merapikan lubang dan standar kita untuk patching kanvas sehingga sebisa mungkin tidak kelihatan. Oke, next. Oke. Lukisan ini mungkin saya pikir mengalami kekeringan yang cukup signifikan. Bisa jadi karena terlalu lama dijemur atau mungkin penanganan yang kurang baik, sehingga kita bisa lihat itu bagian yang putih-putih itu lukisan itu udah kering dan tidak lagi memiliki warna yang vibrant gitu. Nah, untuk itu ketika kita bersihkan dan uh, kita revive warnanya sehingga kembali ke warna warna aslinya. Ini Fajar Sidik tahun 1970. Ya, kita bisa lihat di beberapa bagian itu udah bentuknya udah lumayan kering dan lumayan getas. Jadi kita mesti memberikan solusi um, dan cleaning yang kita pakai juga tidak bisa terlalu keras untuk bisa mengembalikan warna tersebut. Ya, next. Oke, dari saya itu saja. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Ada tips and tricks and advice. Kalau yang mau bertanya silahkan. Saya, although hari ini Q&A-nya sampai 16.50 karena setelah itu saya ada tamu lagi ya. Silakan. Oke, siap. Terima kasih banyak untuk Bu Monika atas Mhm. paparannya. Eh, Ya, Mungkin kita buka langsung yang di ini ya, Bu ya. Melalui kolom chat ini sudah banyak sekali teman-teman yang ya, bertanya. Mungkin ya. dari yang paling atas dulu, Ibu. Ini pertanyaannya terkait dengan jasa pembersihan lukisan selain di Mhm. Jakarta tempat base-nya Arte Studio Arte, apakah ada tempat lain di kota-kota lain yang menyediakan jasa untuk restorasi maupun pembersihan lukisan? Mohon infonya, Ibu. Terima kasih. Setahu saya di luar Jakarta ada, hmm, hmm, karena kita punya field ini memang agak
sedikit pekerjanya. Jadi unfortunately saya di Indonesia kurang begitu paham, tapi kita masih ada kolega-kolega maupun teman-teman yang memang sudah terbiasa di luar Indonesia. Jadi misalnya ada di Singapura, di Malaysia, di Australia dengan dengan material yang memang mereka em, memang mereka biasa tangani gitu. Tapi kalau di Indonesia kayaknya ada di Bali, tapi di Bali itu kertas. Jadi saya kurang paham dan saya belum tahu levelnya. Mungkin bisa dicek dari saya dari mana ya. Itu memang emang agak kalau misalnya Bapak ada pertanyaan, oh ya maunya di negara mana dengan materialnya apa? Mungkin saya coba kontak dengan network konservator internasional, baru saya carikan mungkin itu solusinya sih Pak gitu. Soalnya kalau yang kolega-kolega di Indonesia selain yang private practice saya kurang paham. Tapi kayaknya kalau yang di untuk di museum-museum itu kayaknya mereka juga ada konservator, tapi nggak menerima pekerjaan dari luar. Kayaknya sih seperti itu. Mohon maaf ya, apakah cukup membantu? Oke. Baik. Bagaimana Kak Pak Sandi Rismantojo? Apakah jawabannya terbantu, terjawab pertanyaannya? Hmm, Oke, oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ibu. Dari Pak ya, Beltot Sinaulan. Eh, ya. ada beberapa lukisan cat minyak maupun akrilik di atas kanvas yang sebenarnya Mhm. menggunakan kanvas yang sudah ada lukisannya, baik lukisan yang sudah jadi atau lukisan yang gagal, lalu ditimpa dengan Ya, lukisan lain di atasnya. ya, Nah, nah ya. ada kalanya setelah berjalannya waktu lukisan yang di atas terkelupas dan justru lukisan di bawahnya yang muncul. Apakah ini menjadi masalah restorasi? Em, apakah yang lebih terkenal lukisannya yang di atas apa yang di bawah? Nah, silakan Pak Bertot Sinaulan. Halo, Pak. Soalnya kalau kalau soal kita pingin mengkeep, apakah kita kita pingin ada desain atau lukisan yang di bawah itu tetap pingin di preserve di lukisan tersebut, itu gampang sebenarnya kan, kita cukup ngambil foto pakai IR gitu kan, Hmm. pakai foto dengan infrared itu udah cukup, udah kelihatan bahwa lukisan itu ada di bawah situ. Jadi satu lukisan ini ada atas dan ada lukisan di bawahnya mungkin. Itu udah cukup jadi data-data kita. Tapi apakah lukisan yang di atas sama lukisan yang di bawah, value-nya mana yang lebih penting? Apakah kalau lukisan yang di atas yang lebih penting, ketika lukisan yang di atas rusak, yang diperbaiki lukisan yang di atas. Tapi kalau value-nya jauh lebih signifikan yang lukisan di bawahnya, yang di atas biasanya dicabut. Dicabut tuh secara kasarnya kita remove semuanya, jadi hanya tinggal data aja, tinggal tinggal informasi di database-nya aja. Nah, lukisan yang di bawah yang ditampilkan. Contoh, ketika di Vatikan itu kan banyak sekali lukisan tahun 1200-an, dan itu banyak lukisan zaman Renaissance. Lukisan-lukisan itu kan semuanya naked tuh, jadi banyak yang nggak pakai baju. Nah, ketika tahun 1700-an Pope-nya diganti, nah dia mempunyai satu policy, semua lukisan yang nggak pakai baju mesti pakai baju semuanya. Jadi semua lukisan ditambahkan, ditambahin baju, tambahin robe, ditambahin ditambahin kain gitu. Nah, itu sampai tahun 2000-an. Nah, ketika kita ada forum untuk konservator dan ketika museum itu memberikan policy, oke, kita mau menampilkan lukisan Renaissance karena value-nya lebih dibandingkan lukisan tidak dibandingkan lukisan yang pakai baju gitu. Jadi itu semua konservator kerja keras untuk mencabut semua baju-baju yang ada di lukisan lukisan Renaissance gitu. Jadi memang kita ngeliat tuh before-nya dia pakai baju, after-nya dia jadi nggak pakai baju. Nah itu pernah ada pamerannya juga di Rome gitu. Jadi tergantung value yang kembali lagi, jadi tergantung dari value yang ingin ditampilkan. Oh, I see. Itu berarti ini ya, Bu Mm-mm. ya.
kalau ngelepas baju anak sebelum mandi atau setelah mandi itu lu mudah. Tidak melepas baju lukisan manusia, wah itu Iya, menjadi tantangan tersendiri iya, ya, Bu, ya. Menarik iya. sekali. Kalau ngelepas lukisan baju, anak gampang cuma 5 menit. Kalau Iya, ini kan pekerjaan setahunan tahun aja belum tentu ngelepas selesai ya, baju. Bu, ya. Iya, betul, betul, betul. Itu Menarik, juga menarik. seru juga. Iya. Iya, siap. Selanjutnya, Ibu, eh, oh ya, ada pertanyaan dari Ibu Ayu Murti Bulandini. Bagaimana Mm-mm. jika rusak tua sampai kanvas lepas dari framenya sehingga berefek jadi cracked dan ada perubahan warna cat tentunya, gitu, Ibu. Pas dari frame, Mm. perubahan cat. Iya, Oke. Pertanyaannya apa, Bu? Bagaimana penanggulangannya? Iya, betul. penanggulangannya. Oke, kalau kanvas lepas dari frame, itu sebenarnya kita ada satu sistem namanya strip lining, which is kita cuma nambah kayak beberapa bagian dari frame-nya, dari kanvas yang kekurangan. Jadi misal kalau lukisannya em, apa sobek di bagian pinggir-pinggir, itu cukup kita tambahkan satu strip kanvas untuk dia memegang semuanya dan supaya ketika kita stretching semuanya meregang dengan rata gitu. Jadi em, sebentar saya ini. Jadi ini tambahannya. Ini ya Bu. Jadi pakai sistem begini. Ibu kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, oke. Jadi yang ini yang tambahannya, Bu. Jadi cukup ditambahkan di pinggir-pinggirnya, kemudian baru di stretching. Ingat ya, waktu di stretching ini dulu, tengah dulu, baru pinggir. Jadi gini. Supaya semuanya rata, di stretchingnya di tengah dulu, baru tengah gini. Jadi ngambil indeksnya gitu, Bu. Ya. Ya. Nah, kemudian untuk perubahan cat itu kayak two different factors, karena perubahan cat itu sebenarnya catnya nggak berubah, tapi yang ada kalau misalnya dia em, kotor atau mungkin berdebu atau dia mungkin patah, warna, kalau warnanya sih mestinya dia masih sama, jadi itu cuma cukup dari cleaning saja. Kalau perubahan cat, strukturnya misalnya patah, nah itu berarti mesti direstorasi, Bu. Gitu. Oke. Iya, Kalau Ibu crack waktu berarti itu restorasi juga ya? perubahan gimana? Kalau crack berarti restorasi juga ya? Crack restorasi, definitely restorasi. Karena sebenarnya kan kita em, apa crack itu kan dia ada yang tipis, ada yang tebal, ada yang jauh, ada yang rapet gitu kan. Jadi penanganannya beda-beda tuh untuk setiap crack. Em, Crack itu selama kelihatan dan selama dia bukan uniform, kita anggapnya damage. Jadi kalau gini, kalau cracknya seluruhnya, mungkin mungkin referensinya kalau lukisan Eropa ya, lukisan Eropa tahu tahu kan kalau ada yang cracknya kecil-kecil banget tuh, tapi Iya. Heeh. seluruhnya, nah itu kita nganggapnya natural gitu. Tapi kalau Hmm. cracknya cuma di bagian beberapa tempat, beberapa titik, dan dia ada efeknya ke subject matter, itu kita nyebutnya kerusakan. Hmm. Oke. Ya. Ya, Heeh. Terima kasih. ya. Baik, itu begitu ya Ibu Ayu Murti. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya saya coba merangkum ya Ibu dari beberapa pertanyaan dalam satu pertanyaan yang mungkin dari Mas Ahmad. Dalam Mm-mm. kerja konservasi ataupun restorasi lukisan, eh, Mm-mm. karya-karya old master atau sebelum kontemporer, mana yang Ya. lebih menantang antara old master ataupun lukisan kontemporer? Melihat lukisan Eh, kontemporer hari ini tuh ada yang menggunakan cat yang glow in the dark, jadi harus pakai sinar UV iya, dulu betul, untuk betul, bisa betul. melihat begitu Ibu. Iya, iya. Kayaknya yang jauh lebih menantang sih itu ya restorasi kontemporer ya.
Cuman kan sebenarnya lukisan kontemporer itu karena yang kreatornya masih banyak yang hidup dan masih relatif muda. Jadi sebenarnya jasa-jasa restorasi itu tidak terlalu dibutuhkan kecuali dia mengalami kerusakan secara nggak disengaja, mungkin accidents lah gitu. Tapi kalau untuk pengerjaan lukisan tua, mungkin challenge-nya em, lebih bervariatif. Maksudnya medianya kan kita tahu ya, oil on canvas atau acrylic on canvas atau mixed media on canvas gitu. Cuman tidak terlalu campur aduk dan tidak terlalu eksperimental gitu. Sedangkan kalau yang contemporary art tuh, I think itu untuk pembahasan restorator yang 30 tahun ke depan, karena mungkin materialnya lebih banyak tuh dan lebih banyak dan lebih eksperimental. Jadi kita juga banyak media cleaner-cleaner yang kita juga masih belum paham gitu dari sekarang. Jadi ini the field si restorator ini sebenarnya is an ongoing, is a progressing itu juga field gitu, karena kita selalu mencari solusi dan selalu mencari problem solving untuk setiap karya. Oke, terima kasih banyak. Selanjutnya Ibu ada titipan pertanyaan dari Pak Mike. Mm-mm. Bagaimana sebuah lukisan itu dikatakan layak untuk dipajang ataupun di display di museum ataupun di galeri menurut kacamata konservator? Faktor-faktor apa atau indikator-indikator apa yang di untuk menilai sebuah lukisan layak untuk didisplay di museum maupun di galeri ataupun di tempat lain? Oke, jadi kayaknya itu sih tergantung dengan value. Apakah itu historical value, apakah itu monetary value gitu, apakah itu ada hubungannya dengan apa yang ingin display. Karya-karya, of course, yang kita display semua yang highly valuable. Although itu subjektif ya, maksudnya highly valuable kan ada yang karena emang sesuai dengan konsep dari pameran yang ingin kita tampilkan atau sesuai dengan historis yang kita ingin kita tampilkan atau poin-poin tersebut gitu. In terms of apakah lukisan itu harus direstorasi apa enggak? Otomatis ketika kita ketika kita ingin melihat karya, kita ingin melihat karya yang original. Kita ingin melihat karya atau melihat datanya selengkap mungkin. Jadi sering sekali restorator itu ditunjuk atau restorasi itu ditunjuk sebelum karya itu di display. Jadi contoh pada pameran di Belgia dari Museum Nasional tuh ada 300 karya kali ya mau dikirim. Nah, tapi dipilih jadi mungkin 10%-nya untuk direstorasi karena 10%-nya udah rusak. Ya, jadi sehingga karya tersebut lebih optimal ketika setelah direstorasi dan ditampilkan beserta dengan karya-karya yang lain. Jadi otomatis karya-karya yang untuk dipamerkan, of course, sebaiknya dalam kondisi yang baik, dengan kondisi yang layak untuk bisa dinikmati dengan umum. Dengan begitu kan kita ngelihat karya tuh, oh ya, kita langsung tahu ini semuanya dalam kondisi bagus, bukan ada cracking, bukan kotor, bukan jamur gitu ya. Gitu. Jadi saya pikir itu sih itu juga menentukan dalam sebuah pameran yang bagus apa enggak. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya Ibu. Selanjutnya, ini dari Pak K atau Pak MA6, itu saya coba merangkum dari beberapa pertanyaan secara garis besar. Itu pertanyakan bagaimana membersihkan lukisan jika dibilas dengan air biasa, apakah menimbulkan efek warna menjadi pudar? Ataupun lebih spesifik lagi pertanyaannya, bagaimana perawatan yang sangat memungkinkan untuk teman-teman dilakukan di rumah sendiri terkait dengan alat, karena kan melihat alat seperti tadi memakai sarung tangan, itu kan sarung tangan yang beredar bermacam-macam Bu, ada yang karet, ada yang kain dan lain sebagainya. Itu yang apa namanya yang paling proper untuk melakukan perawatan dan pembersihan tuh bagaimana yang sederhana di rumah. Um, Kayaknya untuk pertanyaan yang pertama, untuk dicuci air bersih, kayaknya jangan. It's a big no, karena sebenarnya air itu mengandung kadang-kadang air bersih itu kan kita nggak tahu apakah
lukisan tersebut ada debu atau ada kotoran yang ada di atas di lukisan tersebut, whether itu di atas permukaan atau di belakang di balik lukisan tersebut. Ketika kita tuang air, mungkin airnya bersih, tapi lukisan itu posisinya mungkin ada kotoran menempel di situ, itu akan menimbulkan water damage. Jadi ada garis bekas air seperti yang kita lihat, maupun bisa menyedot dia bisa bereaksi dengan cat yang digunakan, misal cat, apakah cat itu oil on canvas misalnya. Nah, dengan adanya air dalam lukisan itu memicu timbulnya jamur dan rayap dan teman-temannya, sehingga saya is a big no. Jadi untuk perawatan dengan lukisan itu jangan menggunakan air sama sekali. Jadi sebaiknya yang kering saja. Untuk perawatan kita kembalikan ke storage. Jadi cukup dengan kita menyediakan dehumidifier, misalnya ada dehumidifier, ada AC, ada camper, tapi camper itu kan sebenarnya untuk ruangan yang sangat kecil gitu ya. Cukup dibuatkan rak-rak dan perpindahan lukisan kalau bisa jangan pakai tangan. Kemudian untuk pembersihan berkala menggunakan kemoceng, itu sih yang paling gampang bisa kita kerjakan di rumah. Untuk sehari-hari, Ating bisa juga semua karya mulai di database, sehingga kita mempunyai arsip yang rapih. Itu juga bisa ikut menjaga perawatan untuk koleksi kita di rumah. Baik, terima kasih banyak. Terakhir Bu, sebagai pertanyaan penutup, ini juga cukup menarik pertanyaannya dari Hasna Alia. Lalu Bu Monica, saya pernah melakukan provenance research koleksi lukisan Gubernur Jenderal. Ketika saya mau melihat inskripsi di bagian belakang kanvas, ternyata sudah ditutup atau dalam tanda kurung dibaut dengan foam, sehingga harus extra work untuk melihat inskripsinya. Apakah praktik menutup bagian belakang lukisan seperti itu umum dilakukan, dan apakah ini akan berdampak pada kelembapan kanvas, dan bagaimana ke depannya jika melihat lukisan seperti ini? Gitu. Saya juga sering melihat lukisan yang dimiliki museum-museum, biasanya ditutup kanvas, ditutup kain, ditutup triplek. Nah, itu sebaiknya dibuka saja, karena sebenarnya si lukisan itu kan perlu napas. Jadi dia perlu ada pergerakan udara, dan dia perlu karena tekstil itu kan berpori ya. Jadi sebenarnya lebih baik dia selalu ada ada udara yang melewati, yang bisa napas gitu kanvas itu. Jadi dia udara itu melewati dari bagian belakang ke depan. Nah, itu dengan adanya triplek, adanya kain, adanya kanvas yang ditempel ke belakang, tapi nggak ditempel secara permanen, itu mentrap udara di dalam situ sehingga lebih gampang lembab. Jadi sebenarnya lebih baik dibuka saja, karena the natural way adalah ya tanpa ada tambahan di belakangnya gitu. Apalagi kalau itu ada inskripsi. Dalam pengalaman saya biasanya tuh kalau yang ditempel ada satu bagian, ada yang dari belakang ditempel kanvas atau triplek dan sebagainya, biasanya ada kotoran di situ, ada kerusakan, tapi dia coba ditutupi, tapi mungkin tidak secara permanen, dan ada jamur biasanya gitu. Jadi ada kerusakan, ada effort untuk menutupi kerusakan yang masih kelihatan gitu. Itu dari pengalaman saya. Ya, gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu. Terakhir, mungkin ada closing statement dari Ibu untuk teman-teman semuanya supaya lebih care lagi pada karya-karya yang ada di rumah, khususnya mungkin karya orang tuanya atau karya koleksinya pribadi dan lain sebagainya. Silahkan Ibu. Iya, terima kasih banget buat attendance-nya hari ini. Senang banget bisa berbagi sama semua. Mudah-mudahan tips yang saya bagi bisa membantu, bisa berawal dengan menjaga karya-karya dengan baik di rumah. Dan mudah-mudahan semua kerusakan yang sudah saya bagikan bisa mulai membuat awareness buat teman-teman untuk melihat mana sih karya yang rusak seperti apa sih, dan mana sih karya yang tua tapi masih bagus, tapi mana sih karya yang rusak dan mana yang enggak.
Jadi mungkin itu sih saya ingin nge-build awareness untuk kita berlatih melihat mana karya yang rusak, mana yang enggak. Terima Oke. kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu. Kita sudah mencapai di penghujung acara. Terima kasih banyak Ibu Monika telah berbagi dan sharing pengalaman serta ilmu pada kita semuanya. Semoga apa yang kita dapat sore hari ini sambil ngabuburit bisa kita Iya, gunakan untuk kedepannya, sekaligus untuk memberi kesadaran seniman agar menjaga karya mereka supaya umurnya panjang. Terakhir, betul. saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Monika dan juga teman-teman yang telah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga apa yang hari ini didapat bisa bermanfaat. Terakhir saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat terima sore. kasih semuanya. Terima kasih Selamat banyak. sore.